Saya coba cari teman-teman ya. Karena ini memang bidang baru dan baru nggak banyak ya teman-teman ya. Yang bahas masalah ini nggak banyak ya. Dokter siapa tadi Nadine ya juga bilang, aku nggak tahu ya kenapa nggak dikasih linknya ya. Aku dikasih sama Bu Mingfi linknya ya. Dia juga menduga apakah ini ada berkaitan ya berhubungan dengan autism. Dia juga nggak berani jawab teman-teman karena penelitiannya itu baru pada tikus. Nah ini ya, ini ada linknya. Itu pada tikus teman-teman. Ya. Sehingga saya berpikir ini kemungkinan besar juga gak banyak orang yang bahas ini, yang nyari tahu juga gak banyak. Kalau nggak salah Dr. Nadine itu tahun 2017 atau 2018 gitu ya. Lalu saya coba cari database-nya itu di Asira teman-teman. Ternyata tidak ada. Ya. Masih mending dengan vestibular ya. Vestibular masih ada di Asira, tapi kalau yang ini tidak ada. Ya, insula cortex itu tidak ada. Sehingga saat ini saya berpikir, bagaimana caranya saya bisa melakukan deteksinya dulu. Apa aja yang mau saya cari ya. Yang bisa kita lakukan dengan cara kita adalah kita bisa melakukan deteksinya kalau kita tahu apa pertanyaan kita. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau kita cari gitu loh. Jadi harus ada alat ukurnya dulu apa yang mau kita cari. Kita bisa nanya dengan analisa tensor teman-teman. Ya, dari analisa tensor kita dapat jawaban. Kemudian kita coba akses bagaimana caranya membetulkan. Kita bisa tanya caranya mencari programnya bisa. Lalu mengaksesnya ke dalam otaknya bagaimana? Kita sih jujur nggak pernah ada masalah ya teman-teman ya, karena kita pakai frekuensi. Frekuensi bisa nembus ke sana, apalagi kita punya hammer ya, yang punya magnetnya cukup kuat ya, sehingga kita bisa mengakses atau ngambil informasi yang ada di insula cortex. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana caranya saya mengambil informasi yang punyanya insula cortex. Karena saya sampai saat ini belum ketemu ya organnya atau apapun yang bisa, ya, saya juga belum nanya ya ke Mr. GB, yang bisa mengakses atau mengedres ya, yang memberikan alamat kalau yang kita inginkan itu ada di sana gitu loh, bukan di tempat yang lain. Ya, karena kan kita harus mengarahkan ya. Kalau di tempatnya harus membidik dengan tepat apa yang mau kita ambil informasinya, mana yang mau kita terapi. Ya. Ya, berarti kita butuh informasi tentang insula cortex. Ya. Nah, informasinya itu kita nggak punya, teman-teman. Ya, jadi untuk mendeteksi boleh dikatakan lebih mudah, tapi tetap kita harus dibantu, teman-teman. Karena saya di bidangnya berbeda ya dengan Ibu Mingve. Mungkin nanti Ibu Mingve bisa meneruskan ya gejala-gejala ini atau gejala pada anak-anak. Mungkin kita enggak tahu ya apakah dicocokkan dengan ATEK ya supaya kita lebih gampang. Seperti halnya kita juga melakukan SAFE dengan ATEK ya. Kira-kira gejala-gejala yang ada di kuesioner ATEK itu yang berhubungan dengan insula cortex yang mana? Sehingga nanti kita bisa pelajari, kita bisa susun pertanyaan menggunakan analisa tensor. Apakah gangguan tersebut misalnya mengompol itu diakibatkan karena adanya gangguan di insula cortex. Nah, kalau di sana nanti baru nanya lagi gangguannya apakah secara anatomi yaitu memang insula cortexnya terganggu, apakah secara fisiologis hanya fungsinya terganggu atau keduanya yang terganggu anatomi dan fisiologis. Kita akan lihat apakah gangguan tadi. Jadi pertanyaannya banyak teman-teman, tidak sesimpel yang dibayangkan ya, kita baru mencarinya satu-satu. Apakah hal tadi berhubungan dengan neurotransmitter kalau chemical? Apakah dengan hormonal? Begitu neurotransmitter kita akan cari satu-satu teman-teman dari 20 sekian ya neurotransmitter kita akan cari. 20 sekian neurotransmitter yang kita kenal. Apakah perbaikannya, jadi kita sudah ngomong perbaikan setelah kita berhasil mendiagnosa, apakah bisa dilakukan dengan terapi biomedis, non biomedis. Nah kalau non biomedis nanti kita harus nanya sama Ibu Mingve lagi, yang mana? Karena kan masing-masing anak belum tentu gangguannya sama teman-teman. Belum tentu terapi A cocok buat si A, cocok juga buat si B, belum tentu. Ya, jadi kita harus cari.
Kemudian kita harus cari juga terapi biomedis yang cocok itu yang mana. Apakah dengan suplemen cukup, ataukah harus dibantu dengan BIKOM, ataukah harus dengan ASIRA. Nah, kita harus cari lagi satu-satu teman-teman. Ya. Jadi ini proses ya teman-teman, proses ya untuk meiresi sensori ya, khususnya yang ke-8 ya, interoceptif. Itu kurang lebih yang ada di pikiran saya. Ya. Jadi ini barang baru teman-teman ya, barang baru. Yang kita akan lihat nanti adalah gangguan secara anatomi, kemudian kita pastikan adakah gangguan fisiologinya ya dari fungsinya dia ya. Yang ketiga, apakah kombinasinya? Baru kita cari caranya kita melakukan terapi. Kurang lebih kalau dari sisi saya, dari sisi biomedis, itu yang akan saya lakukan ya. Terus terang ini hal yang baru teman-teman. Ini hal baru ya. Bu Mingve keburu lompat ke sensus yang nomor 8 ya. Mestinya yang nomor 1 dulu sampai ya. Biar kita enggak lompat ya. Jadi saya baru konsentrasi ngurusi 1 sampai 7, nomor 8 dan nongol ya. Enggak apa-apa ya. Kemarin vestibuler ya, kita bersyukur ya kita akhirnya ketemu jalannya ya. Tinggal yang kita pikirkan PR-nya di sana adalah untuk membereskan yang jarak jauh teman-teman. Sedangkan yang untuk interseptif ini belum teman-teman. Ya. Idenya sudah ada. At least ya, kita bersyukur kita masih mengerti caranya berpikir untuk mencari. Jadi kalau dibilang ya Pak ya, hipotesa lah ya, kita udah punya jalannya, langkahnya, tinggal kita cari, kita buktikan. Ya. Jadi ya jangan pernah menyerah teman-teman ya. Kami sih tidak pernah menyerah. Ya. Dalam artian kita akan berusaha terus ya. Jadi kayak tadi misalnya, dok anaknya nggak tahu rasanya haus. Nah, di analisa tensor kita tanya, apakah ini gangguan dari insula kortek? Ya, oke. Apakah gangguan secara anatomi? Ya, oke. Berarti kita coba terapinya. Apakah terapinya bisa menggunakan biomedis? Ya, oke. Biomedis kita tahu. Apakah bisa dengan suplementasi? Ya, oke. Kita cek suplemennya satu-satu, teman-teman. Apakah bisa menggunakan aksa? Apakah bisa menggunakan biostrat? Apakah bisa menggunakan D3? Lalu kita cari dosisnya. Lalu kita tanyakan lagi, apakah untuk mempercepat terapi bisa dilakukan terapi BIKOM? Iya bisa, oke good. Lalu kita tanya, how to do that? Apakah dengan buka blog, ataukah dengan membersihkan yang lainnya, apakah dengan neurotransmitter dan teman-temannya? Nah nanti, ya. Ini perlu pemikiran lebih jauh teman-teman ya. Oleh sebab itu, saya minta waktu ke teman-teman ya yang ada di sini ya. Tolong orang-orang yang baru itu dibantu teman-teman. Semakin banyak kalian membantu mereka, semakin banyak waktu saya untuk memikirkan yang baru. Tapi kalau saya masih ngurus yang kecil-kecil ya, yang balik lagi masalah dosis suplemen lah, obat cacing lah, ya enggak selesai-selesai teman-teman. Kita stuck di situ aja. Ya. Kurang lebih gitu Bu Mingwe ya. Jadi belum ada sih yang pasti ya, karena ya kita jujur belum mengerjakan. Kita belum mengerjakan sama sekali. Mungkin kita baru cari kira-kira ini penting enggak gitu loh. Kalau menurut kita berdua kan ini penting ya toh. Barangkali kalau ini dibetulkan hasilnya akan jauh lebih baik. Tapi kita belum tahu. Ini baru hipotesanya kita. Oke, kalau gitu coba kita cari cara-cara yang bisa memperbaiki hal ini dari non biomedis maupun biomedis. Jadi ini sifatnya baru lagi-lagi ya kita mencoba teman-teman. Itu Bu Mingve. Ya, terima kasih Dokter Ali. Tetapi menurut saya ini suatu hal yang masih bisa kita lakukan ya. Memang selama kita menunggu Dokter Ali mendapatkan bagaimana caranya membantu kita mempercepat anak-anak ini insula korteknya kita intervensi supaya kita yang hipo dinaikkan, yang dalam pikiran saya yang hiper diturunkan. Tapi kita sudah sharing mengenai
aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih supaya anak kita bisa lebih merasakan sensasi tubuhnya. Tetapi itu sudah membuka, mmm, pemikiran baru, Dok. Jadi untuk orang tua yang mungkin, eee, tadi yang sudah saya terangkan kenapa saya ngomong orang tua harus coba ngerti dulu apa ini, kenapa kita mengkorek-korek ini lebih dalam gitu ya. Karena, setahu saya ini minggu ketiga, minggu pertama kita ngomong segala macam sensori, minggu kedua, untuk interoception-nya aja, ini minggu ketiga untuk kita ngomong sensori lagi interception lagi. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, menurut Dokter Ali, apa bisa Dok, mamanya ini ya, dari sini mungkin dokter nanti kalau kita melakukan apa yang berhubungan dengan si insula ini, Dok. Insula ini berhubungan dengan mana, jadi, eee, organ apa, sesuatu yang di dalam otaknya yang dekat dengan insula korteks mungkin juga bisa di itu ya, Dok, ya, di karena saya baca itu literaturnya itu sangat dalam, terus terang saya karena saya bukan background saya itu medis, jadi saya lebih nggak ngerti gitu. Mungkin Dokter Ali nanti lebih bisa ke amigdala, ke limbik sistemnya. Wow, itu luar biasa saya ngomong gitu, kalau itu semua kayak langsung bisa diperbaiki gitu, anak kita bisa jadi langsung bagus itu, wow. Jadi, saya berharap banyak dokter ahli bisa menemukan jalannya bagaimana untuk membantu kita. Nah itu mungkin dari orang tua ada yang mau atau dokter ahli mau meneruskan, ada perkataan lain untuk ini? Bu, jadi untuk amigdala, limbik Mhm, sistem kita sudah bisa akses. Karena kita ada di Asira dan mhm, datanya ada. Tapi insula kortek kita tidak ketemu gitu loh. Dan tidak nah, dijelaskan secara detail. Oleh sebab itu kita perlu belajar lagi. Buat saya mmm, ini menarik karena yang kita layani kan bukan cuma satu dua anak ya. Kalau kita lihat dari sejarah ya, sejarahnya Bikom aja deh ya, kita ngomong Bikom yang pendek ya, yang belum seperti mata hati yang 22 tahun ya. Teman-teman nanti omong-omong tanggal 16 kita ada seminar ya, seminar di Surabaya offline. Ini dalam rangka ulang tahunnya Mata Hati ya, sekaligus kita akan banyak bagi-bagi teman-teman. Jadi kita akan ngasih value for money ya. Jadi kita mengharapkan teman-teman datang, kita bisa bagi-bagi suplemen, bisa macam-macam ya, karena ada sponsor ya, karena ada ini. Kebetulan saya datang, nanti saya akan ngasih topik yang nggak pernah saya kasih topik di tempat lain. Ya, itu iklan dulu. Ya. Nah, balik ya. Dari sejarahnya Bikom lah. Ya. Bikom sendiri panjang sejarahnya ya. Tapi yang benar-benar kita nangani anak-anak yang katanya autis itu kita mulai tahun 2010. Teman-teman. Kita mulai tahun 2010 dengan berjalannya waktu, ya terapinya ya gitu-gitu aja ya. Nggak istimewa-istimewa sangat teman-teman, ya biasa-biasa aja ya, kadang sukses, kadang enggak ya. Ya jatuh bangun namanya barang baru ya, kita juga nggak malu untuk mengakui. Niatnya kita bantu, yang mau dibantu syukur, nggak mau ya nggak apa-apa ya. Ya karena kondisinya terlalu luas ya teman-teman ya, dari yang katanya autis terlalu luas, dari yang hipo sampai yang hiper ya, dari ya gejalanya beda, dari yang nggak bisa ngomong sampai yang ngomongnya nggak bisa di stop ya, jadi kan gangguannya beda, sehingga nggak pernah ada yang namanya protokol yang fix, itu nggak pernah ada. Tiap-tiap anak itu beda, teman-teman. Dan kita coba mengerjakan semua yang sama dulu. Kita buat suatu sistem dulu, teman-teman, yang bisa kita beresin. Dan akhirnya dengan diketemukannya Asira, bukan diketemukan ya, kita punya Asira, kita menyadari ya, bahwa ternyata kebanyakan dari anak-anak kita itu bukan autis. Ya, jadi sekian persen ya, mungkin di atas 80-90% itu bukan autis, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman lihat di
kita progresnya itu paling cepat, ya paling kelihatan dibanding tempat lain. Karena penanganannya kita, menurut kita sudah betul gitu loh. Lalu kita ketemu teman-teman beberapa hal baru ya, yang gangguan-gangguan yang di satu anak sukses, di anak yang lain tidak sukses ya. Misalnya, Dok, anaknya masih ngompol, di lain sisi kita sudah berhasil ya ngajarin ya bersama mata hati ya, walaupun kita oke, kita benerin secara biomedisnya, mungkin disbiosis ini penyebabnya, gangguan enzim ini yang menyebabkan dia ngompol. Lalu dari sisi non biomedis mata hati mengganggu mengajarkan caranya ya untuk melatih, akhirnya kita sukses. Tetapi di lain sisi ada anak-anak yang kita tidak sukses teman-teman sampai sekarang. Ya, waktu itu kita berpikir apa yang salah ya? Semua sudah dibenerin, disbiosisnya sudah dibantu ya. Sampai kita mengeluarkan program disbiosis sampai capek lah teman-teman ya. Kita sampai obat cacing pun dimakan ya, sampai sudah gak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh leaflet ya, kita pakainya udah panduan yang ada di luar negeri ya teman-teman ya. Dan ternyata ya kasih obat cacing aja udah bagus ya. Tapi kurang teman-teman karena masih banyak kebun binatang yang lain ya. Kita sampai dibantu BIKOM ya, tapi karena BIKOM-nya seminggu sekali ya efektivitasnya ya ada sih, tapi tidak sekuat yang kita inginkan. Akhirnya kita dibantu sama Asira, ya, lumayan. Dari sisi biomedis yang kita duga gangguannya adalah disbiosis. Tapi ya masih ada aja anak yang masih ngompol, misalnya ya, masih ada teman-teman. Nah, sampai akhirnya Bu Mingpe menemukan, Dok, ini ada gangguan adalah anak yang tidak tahu. Aku waktu dijelaskan pertama kali juga gak tahu, jadi aku juga gak tahu apa maksudnya anak tidak menyadari itu. Ada gejalanya tapi alarmnya enggak ada. Dia tidak bisa merasakan atau tidak tahu what to do, otomatisasinya itu tidak ada teman-teman. Misalnya otomatisasi itu kalau haus ya otomatis cari air minum gitu loh, itu enggak tahu dia. Dia enggak tahu cara rasanya haus itu kayak apa, dia enggak tahu. Ya. Mungkin kayak contohnya Aldi tadi ya, dia tuh tidak tahu kalau haus gitu loh. Dia itu merasakan tapi cuma merasa tidak nyaman, tidak bisa mendeteksi ini rasa apa sih gitu, itu enggak tahu gitu. Ya waktu itu saya mikir apa iya ya ada yang kayak gitu ya. Kira-kira yang mana yang bikin gangguan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya diselidiki, ya saya jujur enggak punya waktu banyak Bapak Ibu ya. Apalagi di masa-masa sekarang ya Bu Mimi juga tahu ya, load saya lagi tinggi untuk mempersiapkan pensiun Bapak Ibu. Jadi dibantu Bu Mingve dipelajari, akhirnya ketemulah yang sensus ke-8 ini. Jadi waktu itu Bu Mingve saya minta tolong 7 sensus dikerjakan, 7 sensusnya ya di dalam. Lalu Bu Mingve buru-buru mengeluarkan interoception ya sebelum saya beralih berpikir yang lainnya dikasih interoception dulu ya.